Nancy, boleh minta tolong jelasin tentang perubahan sosial nggak? Soalnya aku nggak paham. Boleh, perubahan sosial itu perubahan yang terjadi di kehidupan masyarakat, terutama di interaksi antar masyarakat, struktur sosial, ataupun nilai-nilai budayanya. Terus kalau contoh-contohnya ada apa aja Nancy? Contohnya perubahan sosial itu ada banyak sih Firza, seperti Coba kita bayangkan sejenak suasana kelas di tahun 1990-an. Para siswa duduk di bangku kayu, mencatat dengan serius dari papan tulis. Satu-satunya sumber utama mereka untuk belajar hanyalah buku pelajaran, catatan dari guru, dan sesekali ensiklopedia di perpustakaan. Kalau ada materi yang sulit dipahami, pilihan satu-satunya adalah menunggu guru menjelaskan kembali atau bertanya kepada teman. Itu dulu. Sekarang semuanya sudah berubah. Kita hidup di zaman digital, di mana teknologi berkembang sangat cepat. Siswa masa kini tidak lagi harus bergantung sepenuhnya pada buku cetak. Informasi bisa didapat dengan mudah melalui internet. Bahkan sekarang sudah ada kecerdasan buatan atau AI, seperti ChatGPT atau platform pembelajaran berbasis AI lainnya. Cukup ketik pertanyaan dan dalam hitungan detik jawaban muncul. Bahkan bisa minta dijelaskan ulang, pakai contoh atau dibuat menjadi ringkasan. Dengan AI, belajar menjadi jauh lebih fleksibel. Bisa diakses kapan saja, di mana saja. Siswa jadi lebih mandiri, bisa belajar sesuai dengan gaya mereka masing-masing. Ini adalah contoh nyata perubahan sosial dalam bidang pendidikan yang terjadi karena pengaruh teknologi dan perkembangan zaman. Namun, tentu saja, perubahan ini tidak hanya membawa manfaat, ada tantangannya juga. Misalnya, siswa harus lebih kritis dalam memilih informasi karena tidak semua yang ada di internet itu akurat. Tapi secara keseluruhan, ini menunjukkan bagaimana masyarakat kita berubah. Dari belajar konvensional ke sistem pembelajaran digital yang jauh lebih terbuka. pernah dengar cerita orang tua kita soal masa muda mereka? Bagaimana mereka menulis surat panjang-panjang untuk seseorang yang jauh. Butuh waktu berminggu-minggu sampai surat itu sampai. Belum lagi nunggu balasannya, bisa 2 minggu lagi. Kadang rasa rindu itu harus disimpan lama-lama hanya karena komunikasi terbatas. Itu adalah kenyataan di masa lalu, saat teknologi belum seperti sekarang. Komunikasi jarak jauh sangat terbatas. Telepon rumah ada, tapi tidak semua keluarga punya. Dan menelpon antar kota atau antar negara, wah, mahal sekali dan kadang kualitas suaranya buruk. Sekarang, bandingkan dengan kondisi kita hari ini. Komunikasi sudah sangat instan. Mau menghubungi teman di luar kota, tinggal chat di WhatsApp. Mau bicara langsung, tinggal telepon. Bahkan, kalau mau tatap muka pun tinggal video call, gratis dan tanpa batas waktu. Semua ini terjadi berkat kemajuan teknologi dan internet. Komunikasi menjadi lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah. Bukan hanya antar individu, bahkan hubungan antar negara dan budaya juga jadi lebih terbuka. Kita bisa punya teman dari luar negeri, ngobrol lewat media sosial, tukar budaya, bahkan kerja tim lintas benua. Ini adalah salah satu bentuk perubahan sosial dalam cara manusia berinteraksi. Kalau dulu hubungan sosial dibatasi oleh jarak, sekarang jarak hampir tidak berarti lagi. Komunikasi jadi lebih luas dan global. Tapi seperti perubahan lainnya, ini juga membawa dampak lain, seperti berkurangnya interaksi tatap muka secara langsung atau munculnya ketergantungan terhadap chat-chat. Namun begitu, tak bisa kita pungkiri, kemudahan komunikasi hari ini telah mengubah wajah masyarakat secara besar-besaran. Coba bayangkan kehidupan zaman dulu. Ketika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, mereka harus menukarnya dengan barang lain. Nah, inilah yang disebut sistem barter. Misalnya, seseorang punya beras dan menginginkan sebuah garam. Maka, mereka harus mencari orang yang mempunyai garam dan membutuhkan beras. Tapi, sistem ini tidak selalu praktis karena tidak semua kebutuhan bisa saling cocok. Lalu, muncullah inovasi besar dalam sejarah manusia,
yaitu uang. Dengan adanya uang, semua jadi lebih mudah. Uang sendiri menjadi alat tukar yang sah, bisa disimpan, dibawa, dan digunakan kapan saja. Ini membuat sistem ekonomi menjadi lebih stabil dan efisien. Namun, perubahan tidak berhenti di situ. Sekarang, kita telah masuk ke era transaksi digital. Belanja tidak lagi harus ke pasar atau ke toko. Tinggal membuka aplikasi e-commerce, klik barang yang diinginkan, bayar menggunakan e-wallet seperti Dana, OVO, GoPay, dan barang yang akan dikirim akan langsung ke rumah. Bahkan, kita bisa membeli barang dari luar negeri tanpa harus ke sana. Transaksi sekarang tidak lagi membutuhkan uang secara fisik. Bahkan, beberapa toko sudah tidak menerima uang tunai sama sekali. Ini adalah bentuk perubahan sosial dalam sistem ekonomi. Dari pertukaran barang ke sistem moneter, lalu ke ekonomi digital. Tentu saja, perubahan ini membawa kemudahan luar biasa bagi manusia, tapi juga menuntut masyarakat untuk mempunyai literasi digital dan keuangan yang baik. Jangan sampai tertipu saat belanja online atau boros karena semua terasa tinggal klik. Ini membuktikan bahwa perubahan sosial juga menuntut kita untuk belajar hal-hal baru agar bisa beradaptasi dengan zaman. Wah, banyak banget ya Nancy ternyata contohnya. Iya Firza, kayak gitu deh contoh-contohnya. Kalau gitu aku mau lanjutin nyata dulu deh sesuai apa yang kamu ngomongin tadi. Boleh.